Dalam pengembangan aplikasi di teknologi Microsoft, kita memiliki dua pilihan. Yang pertama kita sebut dengan casual development, yang kedua kita sebut dengan low code development. Casual development ini sebagian besar menggunakan kemampuan dari Visual Studio ataupun Visual Studio Code. Baik front end dan back end kita menggunakannya. Banyak sekali pilihan teknologi yang bisa menggunakan ini, mulai dari ASP.NET, Windows Phone, dan sebagainya. Sementara kalau kita bicara low code development, Microsoft memperkenalkan yang disebut dengan Power Platform. Ada untuk aplikasi, otomasi, dan visualisasi. Visualisasi kita akan mengenal Power BI, otomasi kita akan mengenal Power Flow, dan untuk aplikasi kita akan memperkenalkan Power Apps. Di episode kali ini kita akan berfokus pada pengenalan Power Apps, khususnya menggunakan Canvas App. Mari kita mulai. Aplikasi di Power Apps itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aplikasi Power Apps yang bisa kita install di Microsoft Store ataupun di Android dan sebagainya. Atau aplikasi Power Apps yang kita bisa akses langsung melalui web. Di sini saya akan memasang dulu Power Apps yang ada di desktop. Rekan-rekan bisa mulai men-search Power Apps di situ. Kemudian nanti ada pilihan pertama di sini, Power Apps. Dan di sini kita bisa pasang Power Apps. Jadi Power Apps di sini bukan hanya sebagai editor, tetapi juga sebagai foundation atau framework untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berbasis Power Apps. Jadi aplikasi Power Apps ini tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus berada di lingkungan Power Apps. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita paham dulu lisensi dari Power Apps. Power Apps ini terbagi menjadi dua lisensi, yaitu lisensi untuk menjalankan satu aplikasi, ya, atau lisensi untuk menjalankan unlimited aplikasi atau aplikasi yang tidak terbatas. Rekan-rekan bisa melihat sendiri bahwa Power Apps ini tidak murah, sehingga tidak cocok untuk dikembangkan untuk yang bukan organisasi, ya, seperti personal atau hobi dan sebagainya. Di sini rekan-rekan bisa melihat biayanya. 625.000 per bulan itu tidak murah. Tetapi berita baiknya adalah bagi pengguna Office 365 sudah ada Power Apps license di dalamnya. Walaupun memiliki kemampuan yang terbatas, tetapi setidaknya mencukupi untuk kebutuhan organisasi mengembangkan aplikasi dengan menggunakan low code development. Di sini saya mengunjungi sebuah URL mac.powerapps.com. Kalau rekan-rekan menggunakan aplikasi juga akan mengarahkan ke sini. Dan kalau kita melihat di sini, kita bisa mulai dua model aplikasi. Yang pertama Canvas App, yang kedua Model Driven, atau yang paling baru nih, Portal from Blank. Jadi apa bedanya rekan-rekan? Canvas App ini adalah jenis aplikasi berbasis Canvas. Seperti rekan-rekan tahu Canvas, rekan-rekan punya kebebasan untuk mengembangkan aplikasi, build from scratch. Sementara kalau kita bicara Model Driven App from Blank, itu artinya kita membuat sebuah aplikasi berbasis data. Jadi kalau kita sudah punya data, entah itu terletak di Excel, di SQL Server, atau SharePoint, kita bisa menggunakan Model Driven Apps untuk menggenerate aplikasi berdasarkan data. Dan yang terakhir adalah Portal from Blank. Ini versi yang paling baru di Power Apps. Tipe project ini memungkinkan pengguna dari luar yang tidak menggunakan Office 365 bisa menikmati layanan Power Apps. Dan di sesi kali ini kita akan membahas Canvas App. Power Apps memiliki dua tampilan. Yang pertama adalah tablet dan phone. Sayangnya belum bisa keduanya. Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi Canvas App dengan nama Revenue Calculator untuk format phone. Maka Power Apps akan memindahkan kita ke sebuah website tertentu yang dinamakan dengan Power Apps Studio. Power Apps menggunakan model tree view dalam melihat tampilan yang akan kita gunakan untuk memudahkan kita navigasi. Dalam sebuah Power Apps terdapat satu apps dan beberapa screen. Di sini kita memiliki satu screen yang kita sebut dengan screen 1. Kita bisa mengubahnya menjadi yang lebih representatif, misalnya main screen. Kemudian di main screen ini kita bisa menambahkan sekumpulan kontrol yang bisa rekan-rekan lihat di atas. Di sini saya sudah menambah kontrol, yakni text table sebuah input,
yaitu TXT project value dan sebuah hasil TXT proposal estimate. Rekan-rekan bisa melihat di sini functionnya, ya, dan bagian sini kita menambahkan sebuah function TXT project value .text dikali 1,3. Jadi isinya apapun yang ada di sini akan dikalikan 1,3. Ya. Di sini kita bisa mencoba runnya dengan klik F5, dan rekan-rekan bisa lihat kita bisa menambahkannya, ya, seperti itu. Dan ini adalah kemudahan dari Power Apps. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya untuk pendekatan berbasis data atau model driving. Sampai jumpa.